Pemirsa, Gaza Strip kembali diserang Zionis Israel, namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa gencatan senjata masih berlaku. Apa risiko gencatan senjata runtuh dan apa langkah selanjutnya yang realistis? Untuk membahasnya kita sudah bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Suzy Sudarman. Baik, Ibu Suzy, selamat sore. Baik, Ibu Suzy, ini kita lihat bahwa ada 40 pelanggaran yang dilakukan oleh Israel mulai dari awal kesepakatan gencatan senjata. Bagaimana Anda melihat dari kacamata keilmuan Anda? Keilmuan saya Amerika ya. Jadi saya mengatakan bahwa kalau dengan orang Amerika itu kadang-kadang mereka simple minded. Yeah. Simple minded dalam artian kalau kelihatannya mudah, ya dimudahkan, tapi sebetulnya masalahnya pelik karena mereka itu tidak kenal sejarah, tidak mau menelisik sampai sejauh apa masalah ini munculnya, sehingga tidak, mereka menyelesaikan simptom tapi bukan menyelesaikan akar masalah. Oke. Jadi Anda melihat bahwa gencatan senjata yang hari ini berlangsung antara Hamas dan Israel ini hanya menyelesaikan simptom saja, tidak sampai ke akarnya? Saya mengutip Profesor Mearsheimer. Mearsheimer bilang tidak mungkin hal ini akan sukses karena selalu yang melanggar gencatan senjata adalah Israel. Tapi kan untuk Donald Trump karena dia hyped up dan menantunya juga terlibat dalam negosiasi-negosiasi ini, selalu berpikir secara optimistik karena secara kultural mereka memang suka dengan winning personality. Jadi dia harus merasa optimis, dia harus merasa menang, dan itu yang dipegang, padahal sebetulnya itu kebanyakan hanya camouflage karena kebanyakan orang Amerika itu salesman, jadi dia pitch-nya itu yang harus kuat, kalau nggak ada yang beli itu. Baik. Gitu. Lalu apa sebetulnya motif dan tujuan dari Israel untuk terus melancarkan gencatan senjata? Padahal kan ini berjalan dengan lancar, pembebasan sandera, kemudian pertukaran sandera terjadi, bantuan masuk dan seterusnya. Ini kan opini publik dong di Israel itu right wing, mereka menginginkan Israel Raya, the Greater Israel, itu masih dalam benak mereka. Jadi kalau mereka belum mewujudkan itu, tentunya semua adalah di bawah dari ucapan-ucapan yang seakan-akan mendukung ini. Tetap mereka menginginkan adanya perwujudan dari cita-cita mereka, yaitu mengambil sedikit dari Transjordan, mengambil Syria, mengambil sebagian Saudi Arabia, untuk dan mewujudkan Israel Raya, karena itu adalah beban sejarah yang mereka respect lah. Baik, jadi kesepakatan gencatan senjata ini menurut Ibu Susi hanya semu saja, sementara saja, hanya untuk membebaskan tawanan Israel? Menurut Mearsheimer ya, saya mendukung Profesor Mearsheimer karena masuk akal lah kalau dibilang bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan lasting ya, tidak akan bertahan. Juga Richard Hart bilang bahwa tidak mungkin ini berhasil karena ada pihak-pihak yang tidak diperlakukan secara adil gitu di dalam negosiasi-negosiasi ini. Yang penting selesai dulu masalahnya, padahal kelanjutannya itu masih akan panjang. Baik. Lalu hal-hal apa saja, poin-poin apa saja yang membuat gencatan senjata ini sulit terwujud selain tadi ya, ketika kita melihat bahwa ini ada konsep yang begitu besar mewujudkan Israel Raya yang ya mungkin tidak dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Oke, Jared Kushner menceritakan bagaimana, karena dia menantunya, dia menceritakan bahwa policy atau kebijakan Donald Trump adalah mengutamakan kepentingan, bukan mengutamakan nilai. Padahal harusnya kan nilai dan norma ya. Apakah orang lain diperlakukan secara wajar ataukah tidak, itu tidak menjadi bagian. Jadi yang dipertemukan adalah interest negara-negara Arab yang sudah mengharapkan bahwa mereka akan terlibat dalam pembangunan kembali Gaza dan terlibat dalam international defense dari wilayah tersebut untuk menjaga perdamaian. Tapi kita belum terbukti ya, apakah mereka tangguh? Karena yang biasanya dititipkan sebagai peacekeepers adalah orang Indonesia, bukan orang Arab ya. Jadi yang dipentingkan itu dulu. Jadi bicara dengan Qatar, dengan Turki, they're looking forward to projects yang akan kira-kira bisa mereka terlibat dan itu akan menguntungkan nantinya. Tapi apakah project itu bisa wujud kalau misalnya peperangan ini tidak berakhir? Nah itu yang akhirnya jadi pertanyaan saya tadi, hal-hal apa saja, poin-poin apa saja yang akhirnya jadi penghambat gencatan senjata ini?
jelas tidak ada kenyataan Palestina mau diapain, apakah akan diusir setelah gencatan senjata ini terjadi, itu yang masih tanda tanya besar. Lalu ada stipulasi yang mengatakan ada pemindahan secara sukarela kalau mereka mau keluar dari Palestina, tapi akan diberikan jalan. Tapi kalau orang berjuang untuk sebuah kemerdekaan, saya kira sulit ya untuk dibayangkan bahwa mereka akan meninggalkan tempat ini dan akan menanggalkan apa yang mereka miliki, yaitu senjata yang susah dicapai, susah dikumpulkan juga sebelumnya. Jadi apakah mereka rela untuk melakukan itu tanpa adanya garansi bahwa mereka itu bisa menanggulangi serangan dari Israel? Baik. Emir Qatar mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel, serangan yang dilakukan oleh Israel. Tapi lagi-lagi, ini negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan gencatan senjata, ya Amerika Serikat bagian dari itu. Negara-negara lain kan seolah-olah tidak punya taji untuk melakukan apapun akhirnya. Pertama, negara-negara Gulf States itu sangat terikat dengan persahabatan dengan Amerika karena butuh senjata, butuh pengetahuan. Jadi universitas-universitas Amerika juga ada di Qatar, ada di tempat-tempat lain di Middle East. Itu yang mereka butuhkan karena mereka membutuhkan kepandaian. Tapi seberapa jauh mereka paham bahwa kalau mereka terlibat dengan kalangan yang oportunis juga, yang profit seeking, apakah tujuan-tujuan mereka akan terwujud di Middle East, di Timur Tengah yang membara ya. Itu dia. Jadi mereka kadang-kadang kurang melihat, kecuali pada saat Qatar diserang Israel dan marah. Lalu menurut Kushner dikatakan bahwa Presiden Trump marah sekali dan akhirnya walaupun tidak dibilang dipaksa, Netanyahu untuk meminta maaf kepada Qatar karena mulainya negosiasi itu bisa berjalan lagi karena Israel meminta maaf atas serangan di Qatar. Baik, tapi ini Trump ini kan masih bersikukuh bahwa perdamaian ini, gencatan senjata ini tetap akan berlangsung, tetap akan berlaku sesuai dengan apa yang disampaikan dalam proposal perdamaian Trump terhadap Gaza. Seberapa lama Trump ini dapat mempertahankan ini? Nanti lihat aja kalau dia udah kesulitan. Ini masalahnya, ini karakter bangsa ya, karakter bangsa Amerika dan sense of optimism harus selalu ada, winning mentality harus terwujud. Jadi dia harus bicara kepada rakyatnya dan bicara juga kepada luar negeri bahwa saya sudah berhasil melakukan perdamaian di Timur Tengah. Itu dia butuh untuk sebagai modal untuk bisa lanjut dalam mengejar kepentingan-kepentingannya. Tapi sifatnya hanya klaim saja akhirnya Bu Suzy. Klaim ya, karena memang kenyataannya mereka ahistorical, mereka tidak pernah melihat sejarah itu begitu kompleksnya. Apalagi kalau misalnya Al-Aqsa diduduki oleh orang Yahudi, itu apakah orang-orang Arab atau Palestina bisa menerima hal tersebut? Karena fungsi pertahanan dari Palestina adalah menjaga Al-Aqsa tetap bisa menjadi tempat suci bagi mereka ya. Dan kan kuil ketiga akan dibangun di wilayah itu, jadi apakah akan kontradiktif nantinya? Tentunya untuk orang-orang yang kanan di Israel menginginkan itu terwujud. Kuil ketiga harus dibangun, kalau tidak mereka tidak merasa ada kepuasan dari apa yang mereka kejar. Baik, jadi dengan analisis yang Anda sampaikan ini akan sulit bahwa kesepakatan gencatan senjata ini akan bertahan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan permanen. Ini kan harapannya permanen. Ada two state solution di situ. Kalau Anda mengejar interest, tidak mengejar values, akan sulit sekali membayangkan manusia bisa patuh kepada hanya interest saja. Karena ada nilai-nilai yang terabaikan, yaitu nilai keadilan, nilai kenyamanan untuk pihak-pihak yang tidak diperlakukan secara adil, dan itu harus diatasi dengan segera ya. Baik, terima kasih Ibu Suzy Sudarman atas analisis Anda yang begitu luar biasa. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.